Pemirsa, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Perombakan menteri dilakukan Presiden lumrah dan bisa saja dilakukan untuk memangkas para menteri yang dianggap sudah tidak sejalan. Yang dilakukan Presiden Jokowi mereshuffle 2 orang menteri berlatar belakang kader PDI Perjuangan, Yasona Lauli dan Arifin Tasrif, menyeratkan manajemen struktur pemerintahan Presiden Jokowi bekerja. Kedua kader PDI Perjuangan itu disingkirkan keluar kabinet dan diganti dengan sejumlah nama yang bisa mewakili kepentingan faksi Jokowi Prabowo. Kami ajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan reshuffle kabinet Presiden Jokowi. Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan 2 narasumber. Yang pertama adalah founder Kedai Kopi Henry Satrio dan juga politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat sore Mas Hensat, Mas Guntur. Ya, selamat sore. Ya. Terima kasih bersama kami. Saya mau minta komentar Mas Guntur dulu terkait dengan kader PDI Perjuangan dihajar habis dalam kabinet Presiden Jokowi. Mas Guntur? Aduh, istilahnya kok dihajar habis tuh. Itu pelantikan di istana yang bau kolonial itu ya, yang kata Pak Jokowi itu ya. Iya. Bukan di istana yang baru. Jadi kalau Pak Yasona itu memang kader PDI Perjuangan, beliau juga adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Tapi kalau Pak Arifin Tasrif itu bukan Mas, bukan kader, meskipun ketika apa yang saya dengar memang diberikan rekomendasi oleh PDI Perjuangan, tapi bukanlah bisa disebut sebagai kader. Ya. Beliau itu orang independen, orang profesional yang memang ahli di bidang itu. Nah, kemudian kami melihat bahwa alasan dari reshuffle ini kan itu lebih banyak untuk tujuan memuaskan syahwat politiknya Pak Jokowi menjelang ya. Ini kan nggak nyampe 2 bulan, kira-kira berapa 40 hari aja. Ini kan sudah mau lengser Pak Jokowi, tetapi beliau melakukan tindakan melakukan pergantian yang tujuannya menurut saya ya kalau Kemenkumham itu diganti untuk ya mengamankan ya kalau kita sebut sekarang kan sudah rame-rame soal perebutan Partai Golkar gitu kan. Kemudian mau mengancam juga partai-partai lain yang mau munas seperti PKB. Itu kan gerbangnya pengesahannya itu kan di Kemenkumham. Saya kira tujuannya memang di situ. Kemudian yang kedua, kalau Menteri SDM itu menurut saya juga karena isu kasus penyelundupan ekspor nikel ke China 5,3 juta ton itu kan semakin menguat dan disebut-sebut di situ ada Bobi menantunya Jokowi dan Pak Arifin Tasrif termasuk orang yang getol untuk membongkar kasus itu. Jadi saya kira juga ada tujuan untuk menghapus jejak orang-orangnya Jokowi yang diduga dibalik dari penyelundupan nikel tersebut. Kemudian yang lain ya tentu saja juga tetap agar sumber-sumber daya dan juga soal perizinan kan konsesi tambang tetap dipegang oleh Pak Jokowi dan orang yang bisa dia perintah, loyalis dia yaitu Bahlil. Nah disitulah dia ditaruh. Jadi semua saya lihat reshuffle kabinet, kalau yang lain-lain itu kan sebenarnya hanya penggembira itu. Tujuan sebenarnya kan hanya untuk mengganti 2 menteri yang dianggap seperti kata Mas tadi itu mungkin sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Kemudian juga bisa dianggap menghambat beberapa aksi-aksi politiknya Jokowi di akhir periodenya. Tapi ya tujuannya tentu saja lebih banyak untuk konsolidasi kekuatan politik Jokowi di akhir periode agar yang saya lihat, yang kami lihat ini tujuannya untuk semakin mengepung Prabowo selanjutnya, karena ketika Pak Jokowi sudah bisa mengambil alih dan orang-orangnya terhadap Partai Golkar, maka daya penekan kemudian juga kekuatan untuk mengatur Prabowo selanjutnya akan bisa dilakukan dengan memiliki Partai Golkar yang termasuk dari pemenang pemilu nomor 2 ya kalau kita bicara di parlemen. Jadi Jokowi dan orang-orangnya akan megang parlemen melalui Golkar, meskipun di eksekutif dipimpin oleh Prabowo, ya tapi disitulah Jokowi akan melihat ke depannya tetap punya pengaruh ya. Dan disinilah strategi sekarang dilakukan, gitu Mas. Ya, Mas Guntur, sikap resmi PDI Perjuangan seperti apa? Ini legowo kan, artinya tidak sakit hati kan?
Kalau kita dianggap sakit hati ya enggak lah. Itu kan memang sudah haknya presiden, prerogatif presiden. Tapi kalau kita bicara soal nilai-nilai etis, kan tadi saya mengutip ada peneliti SMRC, Mas Hediman Ahmad. Ya, kalau dalam kontrak politik itu kan dari 2019 sampai 2024 itu kan Pak Jokowi itu kan diusung dan bersama PDI Perjuangan, dan beliau adalah kader PDI Perjuangan. Dan makanya, tapi kan kalau Gerindra itu kan malah masuk di terakhir. Tapi ini kan ya lagi-lagi ya karena punya hak ditendang ya duluan kader PDI Perjuangan, itu merupakan sikap yang tidak etis sebenarnya. Kalau saya mengutip dari Mas Saidiman Ahmad. Tetapi sikap resmi dari PDI Perjuangan ya karena itu adalah hak prerogatif dari presiden ya mau gimana lagi. Tetapi kami juga memberikan masukan-masukan, kritik-kritik. Kenapa pergantian itu hanya menjelang belum tidak lebih dari 2 bulan ya, akan berakhir. Kemudian juga tujuan-tujuannya juga tidak untuk tujuan efektivitas pemerintahan. Ya, karena bagaimanapun presiden ketika kita bicara soal hak prerogatif kan tetap terikat dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, dengan penyusunan kabinet, bahwa di salah satu aturannya kan harus lihat juga kapabilitas ya, keahlian menteri di bidang tersebut, kemudian soal ke depan ya efektivitas pemerintahan. Tapi kan kita lihat di sini kan semuanya itu hanya omong kosong ya kan, soal alasan-alasan di balik pergantian kabinet ini, karena tujuannya sebenarnya adalah lebih ke soal konsolidasi politiknya Pak Jokowi dan orang-orangnya setelah dia tidak menjabat lagi menjadi presiden. Jadi urusan menteri diganti karena kompetensi itu omong kosong ya, Mas Guntur ya? Menurut saya itu lebih itu hanya dalih ya, hanya dalih yang dipakai untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu lebih kepada konsolidasi politiknya Jokowi itu. Oke, saya geser ke Mas Hendri yang bukan orang partai politik. Mas Hendri, bagaimana Anda membaca talak 3 yang dipaksa oleh Presiden Jokowi ini terhadap PDI Perjuangan, atau kira-kira untuk kepentingan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, Mas Hensat? Ya, itu jelas kepentingan Pak Jokowi ya. Jadi terlihat betul tadi Mas Guntur sudah membacakan semuanya tuh. Jadi kalau saya dari semua reshuffle yang terjadi hari ini itu saya lebih menarik menyikapi Menkumham itu. Karena kan desas-desusnya yang pertama Pak Jokowi marah karena Yasona Lauli mengesahkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru ya, yang diisi oleh para striker. Seperti Ahok, terus kemudian ada Adiana Pitupulu, ada Deddy Sitorus gitu. Makanya nampaknya Pak Jokowi kecewa sekali dan striker itu disahkan oleh Pak Yasona Lauli. Dan kemudian kalau kita perhatikan, hampir semua partai politik itu memajukan jadwal munasnya, rakernya, muktamarnya itu ke sebelum pilkada ya. Sebuah hal yang menurut saya menarik juga diperhatikan, karena apapun itu kan para ketua melegalkan calon-calon yang akan berlaga di pilkada. Nampaknya Pak Jokowi ingin betul mengontrol itu melalui Menkumham. Seperti yang kita tahu, SIM atau surat izin mengemudi ya, para parpol ini dalam berkontestasi itu yang bisa mengesahkan kepengurusan adalah Menkumham. Maka memang menjadi sangat strategis sekali peran Menkumham hari ini. Dan yang menarik juga adalah tidak terbuktinya desas-desus Siti Nurbaya Abu Bakar diganti ya. Nah itu juga hal yang menarik, mungkin merupakan kompensasi dari merapatnya Nasdem ya. Nah, merapatnya Nasdem dan pembatalan Nasdem mengusung. Tapi siapa yang bisa kasih jaminan Mas Hen bahwa dalam waktu 40 hari ke depan tidak akan ada reshuffle? Oh nggak ada. Kalau kemudian Pak Jokowi batuk pengen reshuffle, juga reshuffle boleh-boleh aja dia. Kan kepentingannya kan kepentingan dia ya. Jadi dipersilakan aja maunya apa gitu. Dan Mas Hen, kalau dari perspektif transisi kekuasaan, Anda melihatnya ini hal yang wajar dong ya? Artinya kepentingan Presiden Jokowi sekarang dan the next Presiden Pak Prabowo, artinya kan hampir banyak posisi-posisi menteri yang di reshuffle sekarang itu nanti tidak akan berubah kemudian di kabinet berikutnya di era Pak Prabowo, begitu? Iya, karena nampaknya Pak Jokowi mempersiapkan transisi untuk dirinya ya, termasuk dengan apa yang terjadi di Partai Golkar atau mungkin juga partai-partai yang lain. Jadi memang beliau mempersiapkan sekali supaya minimal masih memiliki kekuatan pasca tidak lagi menjadi
presiden. Tapi apapun yang memang maksud saya yang sah menurut undang-undang, termasuk reshuffle itu ya boleh-boleh saja, dan tujuannya bebas gitu, termasuk tujuan pribadi Pak Jokowi, karena intinya kan menteri-menteri itu pembantu ya. Jadi kalau Pak Jokowi mau ganti ya ganti aja. Itu menariknya sih. Tapi kalau menurut saya memang dari 3 penggantian hari ini ya memang semuanya demi kepentingan presiden tuh, dan biasa-biasa aja sih menurut saya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur. Ya, Mas Guntur, kira-kira komunikasi atau hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan secara umum PD Perjuangan pasca reshuffle akan seperti apa sih? Menurut saya ya seperti sebelum-sebelumnya, Mas. Kalau Ibu Mega dengan hubungan dengan Presiden ya baik-baik saja. Yang mungkin yang nggak tegang itu hubungan Ibu Mega dengan Jokowi. Itu harus membedakan. Iya. Tapi saya setuju tadi yang disampaikan Mas Hensat, bahwa itu reshuffle itu bukan untuk transisinya Prabowo sebenarnya. Itu untuk transisinya Jokowi sendiri ya. Karena kalau kita bicara soal transisi, harusnya kan Jokowi tidak melakukan tindakan-tindakan strategis. Orang semua ke kabinet di sekarang juga tahu kok bahwa nanti Oktober sudah akan berakhir, maka sekarang adalah masa transisi, tinggal menyiapkan bagaimana kepemerintahan selanjutnya, dan semuanya harus disiapkan. Nah, logikanya kalau sudah bicara soal transisi, harusnya kan diem saja, tidak melakukan tindakan apa-apa. Tapi kan ternyata Jokowi membongkar ulang kabinet. Jadi ini bukan lagi periode transisi untuk Prabowo, tapi transisi untuk Jokowi sendiri. Itu yang saya sebut di pertama adalah untuk konsolidasi kekuasaan, konsolidasi politik Jokowi setelah dia tidak menjadi presiden, dengan mengamankan ya misalnya perebutan Partai Golkar, atau juga memberikan sinyal ancaman kepada Nasdem, kemudian juga kepada PKB ya yang akan melakukan muktamar atau kongres dan sebagainya. Dan ini yang lebih jelas. Kemudian yang lebih penting menurut saya juga adalah pergantian Kementerian ISDM yang saya katakan tadi, itu bukan kader PDI Perjuangan, tapi beliau adalah orang yang profesional yang bekerja sesuai dengan keahliannya. Ya tujuannya ya bisa jadi untuk menutupi jejak Bobby ya yang diduga terlibat dalam penyelundupan 5,3 juta ton nikel ke China yang sudah banyak disebut misalnya oleh Bang Faisal Basri. Ya, Itu, Mas Guntur, kalaupun memang ini adalah hak prerogatif presiden, kan kita tidak perlu meributkan apapun alasannya Pak Jokowi kan, mau itu alasan pribadi, alasan dia dapat wangsit, itu urusan presiden. Tapi kan masih ada Mas Pramono Anung di kabinet, ya artinya kan nggak serta-merta juga PD Perjuangan itu dalam tanda petik dihajar sama Presiden Jokowi, Mas Guntur. Iya, saya setuju bahwa memang kita melihat bahwa di situ ada Mas Pram, ada Ibu Risma yang di kabinet, dan itu ya kami juga salah satu yang menjadi concern kami bahwa dalam Kongres PDI Perjuangan kan sudah ditetapkan bahwa kami PDI Perjuangan akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi itu 5 tahun sampai 2024 sampai di akhir, dan itu keputusan Kongres itu pun juga sudah dilaksanakan oleh Ibu Mega. Karena itu juga kami juga akan tidak merespon misalnya ada teriakan agar PDI Perjuangan itu menarik menteri dari kabinet. Loh, Indonesia ini kan sistemnya presidensil. Istilah menarik menteri dari kabinet itu hanya ada dalam sistem parlementer. Kemudian juga kader-kader ya yang terbaik dari PDI Perjuangan sudah, dalam bahasanya Pak Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah diwakafkan lah kepada Pak Jokowi. Ya silakan Pak Jokowi mau pakai ya, tapi nggak mau dipakai juga nggak masalah gitu kan. Cuma kan secara etika paling nggak ya ngomong baik-baik dulu, ngasih tahu apa alasannya kan. Disampaikan Pak Yosona kan juga tidak menyampaikan apa alasan pergantian dia kan dari Menkumham, padahal selama beliau menjadi Menkumham juga tidak ada persoalan yang serius, tidak ada misalnya isu ataupun skandal. Bahkan juga Pak Yosona ketika misalnya isu perebutan Partai Demokrat, beliau juga tidak melakukan perubahan yang luar biasa, sehingga beliau masih on the track ya istilahnya kalau sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tapi kok tiba-tiba diganti. Nah disitulah timbul semacam alasan, semacam dugaan bahwa ini bukan pada persoalan Pak Yasona sendiri, tapi persoalannya kepada Pak Jokowi yang memang mau melakukan konsolidasi politik melalui
partai-partai politik yang ada sekarang ini. Iya, Begitu. padahal baru sehari launching paspor baru ya, Mas Guntur. Tapi mungkin Pak Jokowi mendengarkan statementnya Mas Guntur beberapa waktu lalu di NTV, karena kan PD Perjuangan akan berada di luar kabinet nanti, ya kan? Ini Pak Jokowi membantu loh memuluskan langkah PD Perjuangan untuk di berikutnya itu di luar kabinet gitu loh, Mas. Iya, iya, tapi itu kan nanti kalau dalam pemerintahan Pak Jokowi kan tidak ada istilah di luar kabinet, karena ini kan bagian dari kontrak politik ataupun juga kesepakatan yang dari 2019 sampai tahun 2024. Ya. Nah, kalaupun nanti di luar kabinet itu kan kewenangannya Pak Prabowo kan, bukan kewenangannya Jokowi. Jokowi nanti berakhir sendiri. Makanya ya itu tadi bahwa ini tidak lebih banyak persoalan bukan soal transisi yang berkaitan dengan pemerintahan Pak Prabowo, tapi kan demi kepentingan Jokowi itu sendiri kan, cawe-cawe dalam bentuk yang lain itu. Oke. Mempersiapkan. Ya, istilah cawe-cawe kayaknya udah lama kita dengar. Tapi cawe-cawe kali ini, Mas Hendry Satrio, saya ingin kembali ke Anda. Kira-kira menurut Mas Hendry ini untuk mengamankan kepentingan Pak Jokowi itu sampai di Oktober saja, atau ini termasuk bagian dari deal-deal Pak Jokowi dengan Prabowo dalam rangka juga temanya transisi kekuasaan gitu, Mas Hen? Kalau saya sih melihatnya kita kesampingkan dulu variabel Pak Prabowo ya Mas. Karena kan memang dia belum dilantik dan kemudian dia masih jadi anak buahnya Pak Jokowi itu. Iya. Jadi artinya semua tindakan hari ini semuanya termasuk Golkar, kemudian reshuffle, ya ini dalam rangka persiapannya Pak Jokowi sebetulnya menurut saya. Jadi saya sih justru hampir yakin bahwa Pak Prabowo banyak nggak setujunya sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kali ini, tapi dia kan tidak berdaya karena dia belum menjadi Presiden Republik Indonesia. Yeah. Sementara per hari ini semua rakyat berdoa tuh bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden yang lebih baik dari Pak Jokowi, karena itu menjadi harapan semua masyarakat, semua rakyat ya. Nah itu karena rakyat mendoakan Pak Prabowo seperti itu, akan lebih baik dari Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi juga mendengar. Nah dia kan bertanya-tanya, lah kemudian doa rakyat untuk saya itu apa? Nah, makanya dia kemudian siap-siap. Karena kan dia nggak bisa tahu juga apa doa rakyat untuk dirinya ya. Jadi ya gitu jadinya dia siap-siap sendiri deh akhirnya. Ya, Mas Hendry, ini tadi saya minjam statementnya Mas Guntur soal kontrak politik Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Harusnya kan selesai di Oktober 2024. Artinya kalau bicara kontrak politik ada one prestasi dong. Menurut Anda yang one prestasi itu siapa? Apakah Presiden Jokowi karena masih ada waktu kurang dari 2 bulan kontraknya berakhir, atau karena dipicu oleh beberapa hal, misalnya buruknya komunikasi politik antara Ketum PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir? Nah, saya tuh nggak paham ya kontrak politiknya apa. Tapi yang jelas kan secara kasat mata terlihat Pak Jokowi jalan sendiri meninggalkan Ibu Mega ya, meninggalkan PDI Perjuangan. Apakah kemudian itu adalah end of contract yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat dia tidak lagi bersama PDI Perjuangan pada saat pemilihan presiden lalu gitu ya? Ya itu Pak Jokowi dan PDI Perjuangan yang bisa menjawab. Jadi Mas Guntur juga pasti bisa menjawab itu. Tapi kalau yang saya lihat memang sejak Pak Jokowi berpisah jalan di Pilpres, itulah akhir dari masa mesranya Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Dan apa yang terjadi di Pilkada saat ini kan nampaknya terlihat gitu. Bukan saja Anies Baswedan nampaknya ditarget, tapi juga keikutsertaan PDI Perjuangan di dalam pilkada-pilkada strategis. Jakarta misalnya sampai hari ini hampir pasti PDI Perjuangan untuk kali pertamanya menurut saya tidak berhasil mendorong atau mendukung jagoannya sendiri di dalam pilkada Jakarta. Padahal kan ini sangat strategis ya. Beruntung PDI Perjuangan punya golden ticket di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sehingga bisa langsung memamerkan kekuatan untuk head to head melawan jagonya Pak Jokowi. Di Sumatera Utara kan langsung lawan menantunya tuh, bahkan mungkin ya, ini masih mungkin di Jawa Tengah akan melawan langsung anak bungsunya Pak Jokowi. Jadi nampaknya negara ini menjadi arena pertempuran antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Sementara Pak Prabowo cukup lihai hari ini, cukup cerdik, dia mengambil jarak, tidak ingin masuk ke pertarungan antara
Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Iya, bisa jadi juga nanti di eranya Presiden Prabowo itu akan merangkul PDI Perjuangan begitu ya? Kalau rangkul-rangkulan sih bisa saya terjadi ya, karena PDI Perjuangan atau Bu Mega kan nggak punya masalah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga menurut saya tidak punya masalah yang serius ya. Iya. Bahkan kalau kita berandai-andai itu di dalam himnenya PDI Perjuangan itu disebut juga tuh untuk Indonesia Raya tuh. Oh, dari Ya, himne Mas udah Guntur ya. koalisi sebenarnya itu ya. Mas Hen. Jadi kalau kemudian bergabung dengan Gerindra saya nggak kaget karena di lagunya. Iya, ya tinggal jadiin satu himne aja. Mas Hen, kalau ada posisi ini kalau bicara nomenklatur di kabinet kan ada Kementerian Sosial sama Kementerian Sekretaris Kabinet itu kan masih kadernya PDI Perjuangan. Artinya kalau bicara syahwat politiknya Presiden Jokowi itu kan tidak harus nyampe ke Kementerian Sosial dan Kementerian Sekretaris Kabinet gitu loh. Nah ini bagaimana Anda membacanya? Apakah Pak Jokowi sengaja masih biar ada komunikasi dengan PDI Perjuangan masih ada 2 kader di situ? Nggak ada kepentingannya soalnya dia kalau reshuffle. Kan Kumham ada kepentingannya. Tadi Mas Guntur Romli sudah membacain itu tuh kepentingannya apa. Di SDM juga punya kepentingan kan. Mas Guntur Romli juga tadi sudah membacakan untuk menjelaskan kira-kira apa. Walaupun Arifin Tasrif setahu saya juga bukan kader PDI Perjuangan. Tapi mungkin Iya, tapi dekat dengan Ibu Mega begitu ya? Ya dekat dengan Ibu Mega kan belum berarti Ya. kader gitu kan. Pak Don Bosco juga dekat sama Ibu Mega cuma kan bukan kader PDI Perjuangan. Jangan bikin posisi saya sulit untuk pertanyaan berikutnya, Mas Hen. Baik, Mas Henry dan Mas Guntur, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah azan maghrib. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini saya tengah berdiskusi dengan narasumber yaitu founder Kedai Kopi Henry Satrio dan juga politisi PDI Perjuangan Guntur Romli terkait dengan tema Jokowi cerai paksa PDI Perjuangan. Saya kembali ke politisi PDI Perjuangan Mas Guntur. Mas Guntur, kalau kita membaca peta politik sekarang yang sangat dinamis dan cepat sekali berubah, kita juga tidak bisa menebak kira-kira sampai 20 Oktober nanti akan terjadi apa, ada reshuffle lagi kah atau ada kejutan apa dari Pak Jokowi. Kira-kira PDI Perjuangan akan mengambil sikap apa sampai sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini? Cool aja, enjoy aja, wait and see, atau seperti apa, Mas Guntur? Mas Guntur bisa di-unmute dulu? Kan pilkada serentak, ya. Ini kan dari 500 lebih dari wilayah, baik provinsi ataupun juga kota atau kabupaten. Kalau Pak Jokowi sendiri yang kita melihat ya kita nyantai-nyantai aja. Saya tadi tuh ngelihat ada tweetnya siapa itu, Mas Mantris apa itu yang di X ya, di aplikasi X. Dia kan mengibaratkan ini kayak anak kecil yang main tembak-tembakan yang nggak bisa dihalangin. Kita tinggal nunggu waktu dia tidur. Soalnya kalau dia dilarang-larang tambahkan keras itu kan. Tapi kalau dibiarkan seperti itu ya sudahlah, nunggu waktunya dia tidur. Istilahnya tidur siang gitu ya. Turun nanti. Ya. Jadi ini ibarat orang yang tantrum lah, karena ditolak mungkin 3 periode, kemudian ditolak masa perpanjangan. Akhirnya kemarahannya itu kan dilampiaskan kepada Ibu Mega, kepada PDI Perjuangan. Ya, kita kira setelah pemilu, setelah pilpres selesai, kita kira ya. Tapi ternyata kok sampai sekarang tantrumnya masih nggak selesai-selesai. Ya biarkan aja dia melakukan apa saja, ya kan. Tapi kalau dia mencoba mencolek-colek PDI Perjuangan, ya tentu saja kami akan berteriak, kami akan melawan, ya. Tapi selama dia masih misalnya mau konsolidasi kekuatan ya untuk dirinya, kemudian ada partai yang mau menyerahkan diri lehernya kepada Pak Jokowi, ya mau gimana lagi? Itu kan bukan urusan dari PDI Perjuangan, ya. Gitu. Tapi nanti, gitu, Mas Guntur, hubungan komunikasi Bu Mega sama Pak Prabowo itu kan dari dulu baik-baik saja ya. Artinya kalau setelah Oktober nanti kemudian ada komunikasi politik yang ingin dijalin oleh Pak Prabowo ke Bu Mega, dalam hal ini PDI Perjuangan, apakah akan itu terjadi dan akan mengubah eskalasi politik khususnya nanti pasca lengsernya Pak Jokowi? Kira-kira gimana pendapat Anda, Mas?
Ya, memang bahwa tidak ada masalah ya komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu benar sekali. Kemudian kalau kami melihat bahwa ini kan Ibu Mega kan sebenarnya kan ingin menghormati ya, menghormati Presiden terpilih Pak Prabowo, dia mau melakukan kebijakan apa, melakukan apa kan tidak mau ngerecokin ya, tidak mau istilahnya juga cawe-cawe atau istilahnya menitip pesan karena apa ya, mau menghormati kan. Soal bagaimana sikap PDI Perjuangan selanjutnya, apakah akan di dalam atau di luar pemerintahan ya. Kalau kita bicara soal Rakernas kemarin ya, awal tahun ini ya, nanti akan diputuskan dalam Kongres katanya pada tahun depan. Jadi itu ya tergantung nanti sikapnya Ibu Mega ya. Dan bahwa selama ini kalau kita melihat Ibu Mega itu diam atau tidak beraksi atau apapun, kalau kami membaca kan sebenarnya ingin menghormati presiden terpilih ya. Ya. Ya tidak tujuan untuk meminta-minta jabatan atau membangun politik, membangun komunikasi politik ya. Kami tidak melihat ke sana karena PDI Perjuangan dan Ibu Mega sendiri punya sikap sendiri ya, yang nantinya keputusan itu akan diumumkan pada saatnya, gitu Mas. Jadi PDI Perjuangan akan fight back setelah Oktober begitu, Mas? Ya kita lihat nanti ya, karena kan Bu Mega sendiri juga belum memutuskan ya soal apakah akan di dalam atau di luar pemerintahan ya. Karena ya itu sedang dipikirkan. Ya, kalau Mas Guntur Mas selalu nunggu ya, nanti keputusan ketum seperti apa ya. Saya coba kulik-kulik ke Mas Henry dulu deh. Kalau analisanya Mas Henry kira-kira membaca langkah PD Perjuangan setelah ini kemana kira-kira Mas Hen? Apakah sekarang cool dulu, tapi nanti setelah Pak Jokowi lengser, kemudian akan fight back begitu, Mas Henry? Jadi gini ya, kalau Ibu Mega itu yang saya pahami, nasionalisme adalah nomor satu. Jadi kepentingan bangsa itu adalah nomor satu. Tapi perlu kita ingat pada saat kongres di Bali, kalau saya tidak salah tahun 2005 ya, zamannya Pak SBY pertama itu, Ibu Mega tuh pernah berpidato di depan kadernya. Dia bilang begini kurang lebih, politik itu bukan hanya tentang bagi-bagi kekuasaan, bukan hanya tentang kursi istana, tapi politik ini tentang bagaimana kesejahteraan rakyat dikedepankan. Kalau saya tidak salah begitu tuh. Nah maka saya menduga hal itu juga yang akan dicanangkan oleh Ibu Mega kepada kadernya di pemerintahan baru Pak Prabowo. Jadi kalau dia menilai bahwa Pak Prabowo ini perlu dibantu dalam rangka kesejahteraan rakyat, maka akan bersama Pak Prabowo juga beliau. Tapi kalau Ibu Mega menilai bahwa sebaiknya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, maka Ibu Mega akan berada di luar pemerintahan. Gitu kalau menilainya menurut saya. Ya, artinya langkah taktis dan langkah konkret yang akan diambil oleh PDI Perjuangan pasti tetap menunggu setelah Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, begitu Mas Henry ya? Ya itu akan lebih baik. Oke, lebih baik untuk PDI Perjuangan atau lebih baik juga untuk PDI Perjuangan dan komunikasi politiknya dengan Prabowo Subianto nanti? Saya yakin Pak Prabowo akan lebih nyaman berkomunikasi dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan pada saat Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden dan dia telah menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya. Tapi apakah misalnya nanti ketika ada komunikasi politik antara Presiden Prabowo ya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kemudian PDI Perjuangan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo, bagaimana situasi kenyamanannya PDI Perjuangan ketika ada Wakil Presiden Gibran di dalam kabinet? Ya kan komunikasinya dengan Pak Prabowo, nggak harus dengan Gibran ya. Kalau menurut saya sih canggih lah udah PDI Perjuangan kalau untuk begitu-begitu. Kan dalam kursi kabinet misalnya, kan yang ada prerogatif presiden, bukan prerogatif wakil presiden. Gitu. Jadi artinya kalau kemudian kita berbincang atau kita melihat nanti PDI Perjuangan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, ya menurut saya itu hal yang biasa aja. Dan sebetulnya kan kalau kita lihat langkah-langkah politik Pak Jokowi sekarang, misalnya
quote and quote yang menempatkan Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Yang sebetulnya munasnya baru besok, tapi kita udah tahu semua lah bahwa Bahlil itu ketua umumnya. Itu kan juga dalam rangka mungkin preparation supaya Gibran juga punya sesuatu ya untuk dijadikan bargaining position dengan Pak Prabowo nantinya, walaupun ya biasanya orang yang naik dengan cara B juga akan dijatuhkan dengan cara B sih, gitu. Itu yang mesti hati-hati dari Pak Bahlil ya. Seperti yang kita tahu kan, kita mengerti lah bagaimana Erlangga dipaksa mundur dan bisa saja hal itu juga menimpa dirinya nanti. Itu yang mesti hati-hati dari Pak Bahlil. Nah, sekarang jadi artinya pada saat dia menjadi ketua umum harusnya sih dia independen ya, tidak lagi menguntit kepada kekuatan Pak Jokowi yang memang sudah selesai nanti 20 Oktober gitu. Oke, saya pertanyaan yang sama, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, soal nanti misalnya setelah Pak Jokowi lengser, di kabinetnya Pak Prabowo, kalau misalnya Presiden Prabowo akan meminta dukungan politik dari PD Perjuangan, kira-kira, saya minta pendapatnya panjenengan nih Mas Guntur, sebagai politisi senior PD Perjuangan ya, akankah PD Perjuangan akan masuk gabung dalam kabinet, sementara ada wapresnya Pak Prabowo di situ yang notabene adalah juniornya Pak Jokowi. Gimana Mas Guntur? Saya kira itu sudah dijawab ya oleh Bang Hensat tadi. Ya kan Mas Hensat bukan politisi PD Perjuangan. Juga ditegaskan, saya juga mengutip juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam Rakernas yang terakhir, dalam pidato beliau, bahwa memang kemaslahatan rakyat itu adalah hukum tertinggi ya kalau di PDI Perjuangan. Demi kepentingan apa yang tujuan itu mau masuk, mau di luar, semuanya itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Dan di situ ya kita melihat, tapi tentu saja saya tidak bisa berandai-andai ya, apakah nanti PDI Perjuangan itu mau di dalam atau di luar, karena hal ini belum diputuskan. Tetapi ya apapun yang sudah nanti akan terjadi ya, kita kan tinggal beradaptasi saja. Kita mau di dalam siap, mau di luar juga siap, gitu kan. Oke, sera-sera ya. Selalu siap dalam posisi apapun. Tapi Mas Guntur, ini kan kalau misalnya dalam rangka menyikapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ini, yang kata Anda tadi ini hanya untuk memuaskan syahwat politiknya Pak Jokowi saja, artinya kalau sampai Oktober nanti harusnya PDI Perjuangan juga cool-cool aja, nggak usah ada statement-statement yang bisa memantik kemudian pertikaian dengan Presiden Jokowi. Kenapa misalnya Sekjen Hasto Kristianto kemudian merilis statement tentang pernyataan Presiden Jokowi yang mendengarkan rekaman suara yang sebenarnya itu kan tidak tepat, konteksnya itu dilakukan pada saat dilakukan kumpulnya para gubernur seluruh Indonesia gitu, Mas Guntur? Itu kan hoax itu. Iya, karena kan kami juga tetap ingin mengawal ya. Kan tidak boleh kasus hukum itu kan dipolitisasi. Ya kalau kita misalnya mendengarkan ya, yang acara bocor halus itu kan, yang ramai sekali. Ya, bagaimana Pak Erlangga itu ditumbangkan dengan dibawakan sprindik, kemudian dibacakan 11 kasus ya, yang disebut di situ ada Mensesnek, kemudian ada petinggi kepolisian, ada juga kejaksaan, kemudian juga ada petinggi partai politik. Itu kan bagian dari politisasi kasus-kasus hukum. Nah, ini kan berbahaya. Dan kita juga melihat bahwa bahaya ini kan juga akan menimpa kepada misalnya partai-partai yang lain, akhirnya harus takluk dan tunduk ya. Dan itu menarik. Bang Esa tadi menyebut kenapa tiba-tiba Ibu Siti Nurbaya yang namanya sebelum ini santer akan direshuffle, ternyata tidak. Ya mungkin karena ya Pak Surya Paloh sudah menegaskan tidak akan mendukung Anies, kemudian datang ke IKN ya. Kemudian juga gangguan yang sama kalau kita melihat pada PKB misalnya. Ini kan bagian dari cara-cara pokrol bambu yang dilakukan oleh pemerintahan oleh saat ini di bawah Pak Jokowi untuk menekan ya kan para elit-elit partai, kemudian ingin membangun koalisi dan sebagainya dengan cara-cara ya culas seperti itu ya, menggunakan isu-isu hukum ya, bukannya kalau memang sudah tersangka atau terkait dengan korupsi bukannya ditangkap, kok malah dijadikan sebagai bergain politik. Nah, ini yang berbahaya. Dari situlah Sekjen PDI Perjuangan juga menyuarakan keprihatinan hal itu. Karena itu juga menimpa dirinya. Gimana kalau kita lihat Mas Hasto juga dipanggil ke polisi, ya kan?
kemudian kasus dikaitkan dengan kasus Harun Masiku nggak dapat, akhirnya cari lagi kasus yang lain tahun 2019 dan sebagainya. Ini kan cara-cara intimidasi yang dilakukan oleh penguasa ya dengan tujuan-tujuan politik ya, bagian dari usaha konsolidasi kekuasaan di akhir masa jabatan. Tapi yang kita lihat seperti orang yang sakit yang mau meninggal, biasanya itu nafas terakhir itu kelihatan dia sehat, tapi ternyata dia kemudian mati untuk selama-lamanya. Nah, kita siapa sih Mas yang dimaksud yang mau meninggal ini siapa Jokowi. Mas? Nafas terakhir Jokowi sebelum Oktober. Oke, baik. Mas Guntur, Mas Henry, kita rehat sejenak ya. Kita masih punya nafas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Mas Henry Satrio. Mas Henry, apakah cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini merupakan langkah-langkah Presiden memborong semua partai politik yang ada di tanah air minus PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan kemudian dikasih hukuman beberapa gitu, Mas Hen? Ya itu kan usaha-usaha ya pada masa pemerintahan dia, dan kelihatannya untuk beberapa daerah berhasil. Jakarta berhasil, tapi di Sumatera Utara kan walaupun sudah borong, tapi karena PDI Perjuangan punya golden ticket, akhirnya ada lawan. Bali juga kelihatannya akan lawan, Jawa Tengah juga kelihatannya akan lawan. Ya boleh aja saya Pak Jokowi begitu, tapi menurut saya PDI Perjuangan hanya berdiam diri sesaat lah. Nanti kalau bandeng namanya kandangnya udah dibuka gitu kan, nyeruduk-nyeruduk juga menurut saya sih. Tapi yang paling dekat seperti analisa Anda tadi, posisi Menteri Hukum dan HAM itu kan sangat strategis paling tidak untuk mengamankan kepentingan politik Presiden Jokowi di Golkar nanti, begitu ya? Ya, itu kan lagi-lagi ya terserah Pak Presiden lah kalau menurut saya sih. Ini kan udah dilantik juga, jadi ya kita lihat aja nanti maunya setelah ini apa gitu. Itu kira-kira saya izin dulu ya. Oke, baik. Kelihatannya Guntur Romli punya banyak cerita untuk ceritakan. Jadi saya bahkan waktu saya untuk Mas Guntur Romli. Terima kasih Mas Henry. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Saya kembali ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur. Ya, apakah ini yang mau dibicarakan? Sebenarnya banyak, tapi Mas Guntur harus jujur dong. Bagaimana suasana kebatinan PD Perjuangan sekarang ini menjelang detik-detik kehabisan durasi ya, bukan kehabisan nafas ya, Mas? Ya kami ngelihatnya kayak gini aja, Mas. Ya kadang-kadang kami tertawa, kadang geli gitu kan. Ngelihat manuvernya Jokowi ini kan. Udah mau habis kok masih aja melakukan cara-cara seperti itu kan. Makanya sebut dengan ini orang yang tantrumnya nggak habis-habis kan. Dikira pemilu pilpres sudah selesai gitu kan. Ternyata masih ke bawah-bawah, dan kami merasa jangan-jangan nanti Pak Jokowi setelah nggak menjabat itu kan akan mengidap penyakit jiwa namanya itu post power syndrome ya kan. Makanya dia melakukan cara-cara apapun agar setelah Oktober itu tetap memiliki kekuasaan dengan ya kita ngelihat bagaimana loyalisnya Jokowi melalui Bahlil ingin mengendalikan Golkar agar ada mainan di situ kan. Karena 10 tahun sudah berkuasa, malah ingin perpanjang jabatan, ingin 3 periode karena saking asyiknya kan, saking nikmatnya kekuasaan itu kan. Tapi tidak terjadi karena Ibu Mega menolak ya 3 jabatan dan perpanjangan. Kemudian juga sampai sekarang ngamuknya sekarang juga Mas terus. Anda berkali-kali bilang tantrum. Tapi kan kalau bicara tentang tantrumnya Presiden, itu kan hanya bisa dilakukan selama Presiden masih punya kekuasaan. Pasca 20 Oktober ya nggak mungkin lagi dong ingin memasukkan syahwat politiknya ke kabinetnya Presiden Prabowo, begitu kan? Ya makanya saya bilang dia mau punya mainan baru yang namanya Partai Golkar itu. Makanya direbut, loyalisnya mengambil alih. Yang kita tahu kan katanya mau jadi ketua Dewan Pembina Golkar ya kan. Ini kan tujuannya kan biar tetap punya mainan aja gitu kan. Daripada nganggur nggak ada kerjaan apa-apa. Dan saya nggak percaya itu Pak Jokowi bilang katanya mau kembali ke Solo menjadi warga negara
biasanya nggak percaya itu kalau ngelihat bagaimana tidak kurang dari 2 bulan pun mau lengser tetap mengotak-ngatik kabinet ya. Yang kita lihat tujuannya jelas untuk kepentingan dia, bukan kepentingannya Pak Prabowo ya. Kan untuk memuluskan ya mengamankan nanti adanya perebutan di Golkar itu kan untuk mainannya Pak Jokowi. Saya kira lihat di situlah gitu. Ya, tapi ini kan semua masih demokrasi kan, Mas? Iya, mau demokrasi atau enggak, ya kita lihat apakah ini apakah sesuai dengan nafas jiwa konstitusi dengan perundangan-undangan atau tidak. Misal kita lihat koalisi ya di Jakarta mau pilkada ini kan, semua partai diborong. Kalau kita bicara soal demokrasi atau tidak ya bisa dianggap demokratis. Tapi kalau kita melihat pada jiwa dari demokrasi itu, apakah semua itu berkumpul atas kesadaran diri atau karena ancaman atau karena iming-iming ya kan dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa di situ ada pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri ya. Ya kita melihat ya. Ya tapi ya kalau kita ke depannya ngelihat langkah-langkah politiknya Pak Jokowi di akhir-akhir periodenya ya kita lihat ya lebih banyak untuk hanya konsolidasi kekuasaan ya. Ya. Tidak ada pedulian terhadap demokrasi itu sendiri kalau kita melihatnya begitu, Mas. Mas Guntur, kalau begitu atas nama demokrasi, kita bicara Pilkada Jakarta dulu deh, yang lagi hangat-hangatnya tadi deklarasi RK dengan Suswono. Lalu PDI Perjuangan akan berbuat seperti apa untuk Medan Jakarta ini kalau bicara menyelamatkan demokrasi yang Anda katakan tadi? Ya intinya kami nggak akan bergabung lah dengan Kim Plus itu kan. Pasangannya apa itu Mas? Segalanya Rakus, Ridwan Suswono ya? Iya. Ridwan Kamil Suswono. RK Suswono, betul. Rakus, ini akronimnya. Jangan gitu dong. Kalau di akunnya PKS itu kan rawon kan. Rawon itu kan masakan Jawa Timur, kok kurang ini ya dengan daerah Jakarta itu kan. Enak loh rawon itu, kan apalagi rawon setan kan paling enak tuh. Bukan saya ngomong dia. Lo bener Mas, di Jawa Timur Surabaya itu ada rawon setan paling enak itu. Ya, tapi kan kita mau ngomong pilkada Jakarta kan. Ya udah, kan gimana dong menyelamatkan demokrasi ala PDI Perjuangan khususnya Jakarta nih Mas Guntur. Ya kita gini Mas, kita tuh kan lihat misalnya calon-calon yang kami sampaikan kepada publik, misalnya di situ ada Ahok. Yang kita tahu lah apa warisannya, kemudian juga disebut di PDI Perjuangan Jakarta juga mencalonkan Anies dengan syarat wakilnya itu dari PDI Perjuangan, dan kita tahu warisan Anies di Jakarta itu bagaimana gitu kan. Nah kalau Ridwan Kamil saya nanya apa warisannya, Masjid Mega ya yang di Jawa Barat, Al-Jabar itu kan, yang mega yang berapa triliun itu kan, biaya pembangunannya, kan itu yang cuma kelihatan. Kalau Ahok dengan Anies kan kelihatan di Jakarta. Dan kalau kita lihat surveinya kan survei Anies sama Ahok itu kan bersaing sebenarnya. Nah Ahok dengan Anies dengan Ahok kan, RK itu kan malah di bawah. Nah karena kita ngelihat bahwa ini takut Ridwan Kamil melawan Anies ataupun takut melawan Ahok, akhirnya semua partai diborong ya kan. Akhirnya dimuncullah calon independen yang kita lihat juga ada persoalan pencatutan KTP. Dan bermasalah di situ. Dan kemudian sekarang RK juga muji-muji calon independen itu. Jadi kelihatan dia senang kalau lawannya itu independen yang jelas tidak punya pengaruh, tidak punya popularitas, yang tidak dikenal di warga Jakarta. Dia senang kalau dilawankan dengan dia. Tapi kalau dia dilawankan dengan Anies ataupun dengan Ahok, saya kira ini akan menjadi persoalan yang serius bagi dia. Dan mungkin juga dia tidak akan pernah berani datang ke Jakarta. Cuma karena calonnya independen nggak populer itu kan, makanya dia dengan senang hati datang ke Jakarta. Nah kita bicara lagi-lagi bicara soal demokrasi, soal keberpihakan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat bisa menilai siapa saja yang calon-calon pemimpin yang punya rekam jejak ya dalam membangun daerah ini ya. Kita lihat ya kalau RK dibanding Anies dengan Ahok ya jauh lah. Tapi sekarang yang terjadi kan semua partai kan mau diborong agar Anies maupun Ahok atau calon dari PDI Perjuangan itu kan tidak bisa mencalonkan diri karena persoalan tidak cukup kursi ya. Tapi kan Kang Emil memimpin provinsi yang penduduknya terbanyak waktu itu, Mas, Jawa Barat. Iya, makanya saya nanya apa warisan dia di Jawa Barat itu kan.
Jadi nggak ada prestasi nih menurut Anda, Kang Emil? Kalau kita lihat ya nggak ada lah, kecuali hanya konten-konten medsosnya bagi dia. Itu kan. Oke, Mas Guntur, sebelum Anda bilang lagi ada orang lain yang tantrum, kira-kira menurut Anda bagaimana wajah demokrasi negeri kita kalau kita berkaca pada Pilkada Jakarta apabila Anies Ahok tidak bisa maju dan PDI Perjuangan kemudian ditinggal rame-rame oleh koalisi? Ya, itu kan kembali kepada pembungkaman terhadap aspirasi, terhadap suara rakyat, ya dengan kekuasaan partai-partai politik kan. Di situ yang disebut dengan oligarki partai politik itu kan muncul. Bahwa bagaimana partai politik ini bersekutu, berkonspirasi, bersepakat untuk mencalonkan ya, yang sebenarnya itu bukan dari pilihan masyarakat atau tidak terlalu populer atau masyarakat juga tidak dikenal ya kan. Malah menggagalkan katakanlah tokoh-tokoh yang banyak disebut oleh warga Jakarta, Anies sama Ahok ya kan. Kemudian dimunculkanlah nama lain hanya demi kepentingan siapa? Tentu saja bukan demi kepentingan warga Jakarta, tetapi benar-benar demi kepentingan oligarki dari elit partai itu yang mengusung calon-calon tersebut. Gitu, Oke, Mas Guntur, saya minta tips dari Anda untuk mengakhiri diskusi kita hari ini. Kalau menurut pengalaman Anda, bagaimana sih mengatasin anak-anak yang sedang tantrum, sikap kita seperti apa? Singkat saja, Mas. Yaitu, nunggu dia tidur. Tidurnya, nih, Mas. Tidurnya nanti tanggal 20 Oktober, begitu ya? Nunggu dia tidur aja. Nggak usah dilayani, nggak usah dilawan, nggak usah diapa. Biarin aja, gitu kan. Kalau mau jatuh, jatuh sendiri. Mau membahayakan dirinya, biarin aja membahayakan dirinya sendiri gitu. Siap. Gitu, Mas. Oke, Mas Guntur, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu, Mas. Ya, terima kasih. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kami dengan Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan, dan juga sebelumnya dengan founder Kedai Kopi, yaitu Hendry Satrio. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus kembali untuk menyampaikan dialog dan juga berita-berita lain dalam NTV Prime. Tetap bersama kami.